Biologi hama ulat kantong Metisa plana. Klasifikasi hama ulat kantong Metisa plana. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Mandibulata, kelas Insecta, subkelas Dicondylia, ordo Lepidoptera, famili Acrolopidae, genus Metisa, spesies Metisa plana. Metisa plana berukuran kecil dibandingkan dengan Mahesa corbeti, yakni pada akhir perkembangannya dapat mencapai panjang sekitar 12 mm dengan panjang kantong 15-17 mm. Imago betina dapat hidup selama 7 hari dan dapat menghasilkan telur sebanyak 100-300 butir serta akan mati setelah telur menetas. Sedangkan imago jantan memiliki rentang sayap hingga 12-20 mm dan dapat terbang. Sayap berwarna coklat kehitaman dan dapat hidup selama 1-2 hari. Siklus hidup hama ulat kantong Metisa plana. Pertama dari telur, larva, pupa, dan imago. Telur berwarna kuning pucat dan berbentuk seperti tong yang mempunyai lapisan karion yang halus. Telur akan berubah warna menjadi kecoklatan menjelang penetasan. Telur menetas dalam waktu 18 hari. Larva baru menetas berwarna putih kecoklatan. Dengan benang air liurnya, larva akan keluar dari kantong dan bergantungan di bawah daun. Masa siklus hidup ulat 50 hari, yaitu 7 instar. Pada waktu pupa, kantung kelihatan halus permukaannya, berukuran panjang sekitar 15 mm, berwarna kuning kecoklatan, dan berkepompong selama 25 hari. Imago. Ngengat jantan memiliki sayap, sedangkan ngengat betina tetap akan menjadi ulat dan berada di dalam kantong. Ngengat betina tanpa bersayap bertelur dalam kantong 100-300 butir telur. Ini adalah gambar telur ulat kantong Metisa plana. Gambar 2.4a, pupa Metisa plana jantan. Yang B, pupa Metisa plana betina. Gambar 2.5 adalah imago ulat kantong Metisa plana. Ini adalah salah satu contoh kasus kebun yang terkena serangan ulat kantong yang sudah cukup parah. Daun-daunnya seperti terbakar, kering, kemudian kalau kita lihat dari dekat, stadia ularnya sudah terlalu banyak. Terus, kemudian ulat kantung karena populasinya yang sangat padat menyerang hingga ke pelepah-pelepah. Jika sudah seperti ini, salah satu alternatif pengendalian yang bisa menurunkan secara drastis adalah dengan menggunakan injeksi batang. Ini adalah contoh daun pelepah kelapa sawit yang terkena serangan hama ulat kantong Metisa plana. Terlihat jelas daun berlubang dan berwarna coklat seperti terbakar. Ini adalah contoh ulat kantung Metisa plana. Hama Oryctes rhinocross menyerang tanaman kelapa sawit dengan merusak pelepah daun dan tajuk tanaman. Selain itu,
Oryctes rhinocross juga dapat mematikan tanaman muda mencapai 25%. Ini disebabkan adanya tumpukan tandan kosong kelapa sawit atau sisa tumbuhan kayu yang sudah membusuk di lapangan sebagai tempat berkembang biak larva Oryctes rhinocross. Hama Oryctes rhinocross juga menyerang bagian pangkal pelepah yang belum membuka. Akibat serangan ini, proses fotosintesis terganggu dan akan berpengaruh pada pertumbuhan serta produktivitas tanaman kelapa sawit. Ini adalah contoh salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di tinjauan yang terkena serangan dari hama kumbang Oryctes rhinocross. Dan tanaman kecil ini adalah tanaman sisipan dari tanaman sebelumnya yang sudah mati. Tetapi tanaman ini ada gejala bekas dari serangan hama kumbang Oryctes. Ini adalah bekas gerekan kumbang tanduk pada bagian pelepah kelapa sawit. Ini bekas gerekan yang sudah lama membuat pelepahnya menjadi patah. Dan ini tunas muda yang digerek oleh kumbang tanduk. Kumbang dewasa terbang ke tajuk kelapa sawit pada malam hari dan mulai bergerak ke bagian salah satu ketiak pelepah daun paling atas dan memakan daun muda yang belum terbuka. Bekas gigitan akan menyebabkan daun seperti tergunting dan jelas terlihat pada daun yang terbuka tampak guntingan-guntingan baru berbentuk seperti segitiga. Gejala ini merupakan ciri khas dari kumbang Oryctes rhinocross. Verotrap dijadikan sebagai salah satu alternatif pengendalian serangga hama yang potensial karena mempunyai beberapa keunggulan seperti dapat diaplikasikan dengan taktik pengendalian non-toksik atau pengendalian biologi, mengurangi penggunaan insektisida sehingga teknologi dan strategi aplikasi feromon ke depan sangat produktif. Cara pemasangan Verotrap. Yang pertama, bagian perangkap Vero CO. Yang kedua, 2 buah seng plat disatukan dengan bambu yang ujungnya dibelah silang berbentuk kipas baling-baling. Yang ketiga, seng plat yang telah disatukan dimasukkan ke dalam ember plastik ukuran 18 liter. Yang keempat, buat gantungan pada baling-baling dari kawat kemudian dikeluarkan dari dalam saset. Yang kelima, feromon Vero CO sudah digantung di plat baling-baling. Yang keenam, perangkap terpasang di lapangan atau batang pohon kelapa, kurang lebih 2 meter dari atas tanah. Ini adalah contoh Verotrap yang diletakkan di areal perkebunan kelapa sawit, dan ini adalah kumbang Oryctes rhinocross yang terperangkap di Verotrap ini. Dan ini adalah feromon yang dilengketkan di perangkap. Siklus hidup hama tikus memiliki siklus hidup 1,5 sampai 2 tahun. Masa kehamilan 3 minggu,
melahirkan 3-6 kali dalam setahun dan menghasilkan 7-8 anak per kelahiran. Populasi tikus dapat berkembang biak dengan cepat karena seekor tikus betina dapat melahirkan 21-48 ekor dalam 1 tahun. Seekor tikus dapat merusak 5-6 pokok per hari, sehingga ini merupakan ancaman serius bagi perkebunan sawit bila populasi tikus di kebun sawit tidak dapat dikendalikan. Kali ini saya berada di daerah perkebunan Sebejangkar. Di sini saya juga menemukan adanya gejala serangan dari tikus yang menyerang pada tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Salah satu tanda di pohon ini terdapat adanya gejala serangan dari tikus yang masih baru. Di sini saya akan mencoba untuk memanjat pohon ini agar bisa melihat jelas penampakan dari buahnya. Nah, saya sudah berada di atas. Seperti inilah serangan tikus yang menyerang tanaman kelapa sawit di masa menghasilkan. Pada tanaman muda, tikus itu menyerang pada titik tumbuh atau umbut yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Sedangkan di sini saya menemukan gejala serangan tikus ditunjukkan pada tandan buah yang masih muda yang ditandai dengan adanya bekas keratan-keratan pada buah hingga inti buah terlihat. Pada tanaman menghasilkan, apabila 10% dari tanaman dijumpai adanya serangan segar atau baru pada tandannya, maka serangan ini sudah dapat digolongkan serius untuk ditanggulangi.